Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah hilir mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali, ya, bermajelis ilmu. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak pada waktunya nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan kembali mendapatkan satu nasihat sangat penting bagi kita, terkhusus yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ingin kelak bisa bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Al-muhafazatu ala adabis sunnah. Sebagai seorang muslim mestinya berusaha sedemikian rupa untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Adab-adab terutama, baik yang zahir ataupun yang batin, baik dalam urusan kebiasaan sehari-hari apalagi dalam urusan ibadah. Ini yang disebut, diistilahkan dengan mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Tidak melakukan sesuatu, tidak meninggalkan sesuatu kecuali ada contoh atau ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Karena itu yang dipesankan Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam diri Nabi Muhammad itu ada contoh terbaik. Bagi siapa ya Allah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi yang ingin mendapatkan ridha Allah dan kebahagiaan akhirat. Nanti, dan ini sebetulnya lebih jelasnya lagi, ya, nanti beliau akan mulai rinci yang disebut dengan apa tadi? Mutaba'ah. Meloin Nabi dalam, misal sekedar contoh saja. Nguap. Mak mano sih nguapnya Nabi itu, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum falyaqdhim mastata'." Nguapnya Nabi itu ditahan, Pak. Mohon maaf saya kasih contoh. Kalau orang betul-betul ingin mutaba'ah, ingin meloki Nabi itu kalau nguap, Pak, enggak pernah gini, terdengar gagal wong. Nabi itu kalau nguap ditahan, Pak. Sampai kalau nggak sanggup nahannya, beliau tutup mulut. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, bahkan sampai disebut Nabi jangan sampai nguap berbunyi ha ha ha. Disebutkan di hadis Nabi, fa inna syaitan yadkhul fih, karena syaitan nanti bisa masuk lewat situ. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi apa, Pak? Mohon maaf, banyak umat Nabi hari ini tidak
ya mutaba'ah, tidak mengikuti daripada apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dan kami alhamdulillah sudah hampir setahun lebih punya majelis khusus membahas tentang adab-adab Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Bukan dalam rangka membanggakan majelis atau membanggakan diri. Kami kira ini majelis sangat penting untuk diikuti, dan sudah banyak di YouTube ya. Bahkan bisa dikatakan 60% dari majelis kami baik di Lampung, di sini, itu semua tentang adab Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara nguapnya, gimana cara makannya, gimana cara bersinnya, gimana cara jalannya, gimana cara pakai bajunya, bagaimana tidurnya, bagaimana bangunnya, bagaimana. Kalau itu namanya mutaba'ah, betul-betul mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak milih-milih. Nah, ini yang beliau ingin sampaikan, menjaga betul adab-adab Nabi Muhammad zahiran wa batinan. Ya, zahiran wa batinan. Termasuk yang kaki itu, kaki ada di sini. Baik. Disebutkan wa in sarraka an takuna minas siddiqin, kalau kamu, kata beliau, wahai muridku, ingin berada di golongan para siddiqin. Siddiqin itu derajat paling tinggi setelah kenabian. Derajat di bawah kenabian namanya derajat siddiqiyah. Disebutkan oleh Syekh Dardir dalam kitab Al-Kharidah Bahiyah atau Syarhul Kharidah. Disebutkan juga dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Disebutkan setelah kenabian, an-nabiyyina was-siddiqin. Jadi kalau pengen sampai ke derajat siddiqin, yang kaget di surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tadkhul fi syai'in minal 'adat. Jangan mencoba atau jangan melakukan sesuatu, baik itu urusan kebiasaan sehari-hari, apalagi ibadah, kecuali kita pastikan ada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau tidak ada contoh, fa'amsik. Walaupun boleh, kalau tidak ada contoh, tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad, walaupun mungkin hukumnya boleh, tahan dulu. Bisa jadi Nabi Muhammad meninggalkannya karena ada alasan, ada kepentingan, ada maslahat. Pastikan. Nah, ini dari mana kita tahu? Ngaji. Dari mana kita tahu ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cara pakai sandalnya Nabi, cak mana lah cara pakai sandalnya Nabi Muhammad? Kalau tidak ngaji, tidak tahu. Nah, orang yang betul-betul tulus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan berusaha mencari tahu, mak mana Ustaz, mohon maaf, Nabi itu kalau makan mak mana Ustaz? Aku pengen tahu apa baik sunnahnya Nabi, adab-adabnya Nabi ketika beliau makan, ketika beliau tidur, ketika beliau di kamar mandi, bahkan mohon maaf, ketika beliau berhubungan badan dengan istrinya. Mak mano, adabnya Nabi itu seperti apa? Dipelajari, dicari tahu, ngaji, bertanya, baca, agar kita sampai pada derajat siddiqin. Dan kalau sudah tahu Nabi melakukannya, baru cari tahu, mak mana caranya. Sudah tahu nih Nabi melakukan, lalu apa caranya? Dulu sebagian ulama sampai ada yang nggak berani makan semangka karena mereka tahu Nabi itu makan semangka, cuma nggak tahu caranya. Gara-gara itu tidak berani nyoba makan semangka karena belum sampai dapat informasi bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan semangka. Ya. Belum nanti kasih contoh. Apa sih manfaatnya Ustaz? Ya jelas manfaatnya ridha Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan akhirat. Tapi beliau mempertegas di sini, i'lam anna man hafadha fi 'adatihi 'ala al-adab an-nabawiyyah. Ketahuilah barang siapa yang menjaga betul adab-adab Nabi Muhammad dalam kehidupannya sehari-hari,
maka Allah akan lindungi dia, hafizahullah minat ta'addi ila ma wara'aha minal akhlaqir radi, minal a'mali wal akhlaqir radiyah. Allah akan melindungi kita dari adab yang tidak baik, dari adab yang tidak baik. Wa hasala 'alal masalihi wal manafi'id diniyati wad dunyawiyah allati ja'alaha Allah bi hikmatihi fi tilkal umuril 'adiyah. Gampangnya tidak ada sesuatu yang diberikan petunjuk oleh Nabi, dicontohkan Nabi, diarahkan Nabi, meski itu di luar ibadah keseharian saja, apalagi ibadah, kecuali pasti ada maslahat, pasti ada faidah, manfaat, baik dunia ataupun akhirat. Contoh Pak ya, mohon maaf sekarang, Nabi Muhammad SAW, ini saya kutipkan hadisnya, disebutkan idza atisa ahadukum falyadha' kaffaihi ala wajhihi wal yakhfid sautah. Bersin Pak, bersin itu kan kebiasaan manusia Pak. Apa kata Nabi? Jika kalian bersin, letakkan tangan kalian di mulut. Ini sunnahnya bersin tuh, tutup, bisa pakai ini, bisa pakai punggung ya. Ya. Dan perhatikan Pak, wal yakhfid sautah, dan rendahkan suaranya. Yang terjadi apa Pak? Acing. Mohon maaf, Bapak punya ustadz, punya khatib Jumat, khutbah di masjid Bapak. Kemudian di masjid dia acing. Kalau mamang-mamang yang bukan ustadz, bukan khatib, wong biasa, mohon maaf, di pinggir jalan bersin, biasa bae wong. Tapi begitu dia seorang yang dipanuti oleh banyak orang, itu menurunkan apa Pak? Menurunkan marwahnya Pak. Acin. Dan kami pernah cerita, lihat bukti ada maslahat dari Nabi Muhammad SAW. Sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu, kami menjenguk salah seorang kenalan kami di rumah sakit yang mengalami stroke mendadak. Setelah sampai di sana, dirawat di rumah sakit Siti Fatimah. Sampai di sana saya tanya, apa dia ini Pak, paca sampai stroke? Iya, buat ini atau bapak nih kan lagi musim waktu itu lagi musim duku. Hobi makan duku, hobi makan rambutan. Jadi sering kena cak gatal, cak kena bersin itu Pak. Nah, bapak ini bersinnya udah, istrinya yang ngomong, bapak ini kalau bersin tidak pernah ditahan Ustaz. Jadi acik. Nah begitu dia bersin sekuat-kuatnya tadi Pak, sarafnya pecah. Pecah. Begitu pecah langsung geblak langsung bawa rumah sakit, stroke. Kata dokter ini karena bersin nggak ditahan Ustaz. Subhanallah, saya ingat hadis Nabi Muhammad. Kalau bersin ditahan, kalau bersin jangan dilantang. Kalau sudah tahu begini kita baru sadar Pak ya, Masya Allah hikmahnya. Tidak pernah Nabi mengajarkan, memberikan petunjuk kecuali ada maslahat. Selain mengurangi marwah, ya, dari unsur kesehatan, bahkan disebutkan dalam beberapa kitab orang, nah ini saya sebutkan beberapa ilmuwan membuktikan orang yang bersin dan tidak menahan bersinnya, melainkan dilepaskan begitu saja, terancam ya, berpotensi terkena penyakit kurang lebih 15 dararan, 15 penyakit. Satu di antaranya yang beliau sebutkan di sini, al-maut al-mufaji', mati mendadak. Wong yang bersin tidak lepas, yang dilepaskannya tadi. Yang kemudian al-ama, buta mendadak, karena dia begitu bersin, saraf daripada mata itu Pak bisa putus. Oceng misalnya, dilepaskannya. Asyalal, apa itu asyalal? Stroke. Ini yang terbukti stroke. Asyalal. Al-inzilaq al-ghudrufi, terjadi pergeseran tulang. Subhanallah, orang non muslim, orang kafir yang meneliti ini masuk Islam gara-gara bersinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ya, fa'arafa as-sabab alladhi li ajlihi
yahmadullah yahmadul muslimuna rabbahum ba'dal atas fa aslam. Seorang peneliti ini membaca adabnya Nabi kalau bersin. Kata Nabi kalau bersin jangan kemudian kalau bersin, setelah bersin mengucapnya istighfar apa alhamdulillah, Pak? Alhamdulillah. Kenapa? Kalau bersin kemudian tidak terjadi apa-apa pada diri kita, nggak buta, nggak stroke, itu nikmat berarti kan, Pak? Makanya begitu bersin, selamat, alhamdulillah. Kata beliau, gara-gara ini aku masuk Islam. Bayangkan, hanya dari bersin saja. Cuma kita sebagai umatnya yang melalaikannya, tidak mau cari tahu makna. Akhirnya apa? Sunnah Nabi, adab-adab Nabi diabaikan. Ya, adab-adab Nabi diabaikan. Itu dalam keseharian, apalagi dalam ibadah. Maka dari itu, ini yang ingin beliau sampaikan. Sebagai seorang muslim, tiru betul Nabi Muhammad. Makannya makan Nabi Muhammad, minumnya minum Nabi Muhammad, tidurnya tidur Nabi Muhammad, bangunnya pun mengikuti adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis ikuti adabnya Nabi Muhammad di majlis. Dalam segala hal, mulai dari yang adat istiadat kebiasaan kita sehari-hari sampai dengan yang urusan ibadah. Misal, dan ini beliau berikan contoh mungkin sampai kita 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Kalau nak lengkap nyunian, insya Allah itu di majelis kami, di majelis adab. Di YouTube sudah ada, Bapak tinggal lihat apa saja adab Nabi kalau bersin, kalau dan sebagainya. Ya. Tapi ini beliau sampaikan beberapa. Misal, wa'lam annahu yanbaghi laka an tusaddira jami'a umurika bismillah. Disunnahkan untuk memulai segala hal dengan bismillah. Bapak kalau perhatikan, kalau saya mau ngisi pengajian, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segalanya, Pak. Bapak nak mulai maku misalnya, bismillah, baca bismillah. Bapak nak mulai begawe, bismillah. Bapak nak baca buku, bismillah. Bapak mau kemana, bismillah. Nak berenang, bismillah. Kenapa? Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi basmalah fahuwa ajdzab. Segala perkara yang tidak diawali dengan bismillah, maka tidak ada berkahnya. Putus berkahnya. Bahkan kalau ketinggalan, sudah makan nih, 1 piring tadi 15 suapan. Sudah sampai 14 baru ingat. Sisa berapa? Sisa sikok lagi. Suapan yang baru ingat belum baca bismillah. Astagfirullahaladzim. Apa yang harus dilakukan? Kata Nabi, bukan kata Nabi, belum menyebutkan fa in nasita an tusammiya fi awwalil amr, dan ini diambil dari hadis Nabi, faqul idza tadhakkarta bismillah fi awwalihi wa akhirih. Bismillah fi awwalihi. Jadi kalau lagi makan, ingat, aku ini belum bismillah di awal tadi. Baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Bahkan sunnahnya itu bacanya agak keras, Pak. Kenapa? Agar mengingatkan yang lain. Saya kadang-kadang terbantu juga, Pak. Lagi makan lupa misalnya. Tahu-tahu kawan kita nih bismillah. Aku juga belum bismillah. Bismillahi fi awwalihi. Iya. Makanya sunnahnya antarfa' sautak, diangkat suaranya saat baca bismillah, izharan li sunnatin Nabi, untuk menampakkan sunnah Nabi, wa tadhkiran li ghairih, dan mengingatkan yang lain. Untuk mengingatkan bismillah, seruangan tuh belum bismillah galau mereka. Gitu, Pak ya. Baca bismillah. Kemudian wajtahid alla tadkhul fi syai'in minal 'adat illa bi niyyatin salihah. Dan setiap kali mau melakukan apapun, pasang niat yang baik. Mau minum, niatkan agar bisa sehat. Ya, mau makan, mohon maaf kalau kita makan, Pak, makan hanya karena Bapak lapar, saya lapar. Mohon maaf nih, kucing sama, Pak. Kucing itu makan karena lapar. Ya. Hewan-hewan yang lain. Apa yang membedakan kita dengan dia, Pak?
Atau kita dengan manusia lain, mohon maaf, dengan wong kafir, apa yang membedakannya? Wong kafir makan karena dia lapar. Kalau kita umat Nabi Muhammad makan agar bisa ibadah sama Allah. Kita makan di hati, tidak, ya, besitkan saja di dalam hati. Ya Allah, biar aku sehat, aku bisa sholat, aku bisa ibadah, aku bisa beraktivitas, aku bisa cari nafkah. Pasang niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau pakai baju, niatnya apa? Untuk nutup aurat. Pasang. Nah, agar bisa semacam itu, maka hatinya harus selalu ingat. Nah, hati yang lalai tadi, Pak, hati yang lalai yang disebut dengan ghaflah. Dia tidak tahu kalau dia tuh tidak menjalankan sunnah Nabi, tidak tahu. Ya karena ghaflah. Ghaflah itu lalai. Ngaji tidak pernah ngaji. Sekalinya ngaji juga tidak serius. Tidur, melamun, tidak dapat dia. Ya. Apalagi misalnya warfa' izaraka wa qamisaka ila nisfis saq. Nah, ini sunnah sebetulnya ya. Jadi kalau pakai sarung itu di atas mata kaki. Di atas, ya, jangan nutupin mata kaki. Yang disebut dengan isbal. Cuma beda ya Pak, versi sebelah. Kalau sebelah orang isbal langsung ahli nar, ahli bid'ah. Karena ini berkaitan dengan adat istiadat, ya, tidak serta-merta orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki kita nilai sombong, karena di adat kita tidak begitu. Ya, tapi terlepas dari perbedaan itu, dan bukan di sini tempat kita menjelaskannya, merincikannya. Usahakan pakai sarung pun di atas mata kaki. Dan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau yang wanita agak diturunkan jilbabnya, pakaiannya, ininya, ya, di apa namanya, dilewatkan dari anggota tubuhnya. Kalau laki-laki sunnahnya sampai sini kum ininya, nah, tidak berlebihan sampai di sini. Ya, sampai Sayyidina Ali pernah memotongnya. Kemudian kalau beli baju, pakai baju jangan sampai yang berlebihan, sampai berlapiskan mutiara. Bajunya pernak-pernik apa dia? Emas misalnya. Jangan terlalu berlebihan, tapi jangan juga yang jelek. Beli baju yang buruk napo biar zuhud. Tidak juga. Ya. Yang watawassata fi dzalik. Yang sedang-sedang saja. Wala takshif aurataka wala syai'an minha li ghairi hajah. Jangan pakai celana pendek sampai auratnya kelihatan. Masih banyak, ya, duduk pinggir jalan, olahraga alasannya sepanjang jalan, ya. Kalaupun harus menampakkan, faqul indahu bismillahilladzi la ilaha illahu, ya. Kalaupun harus menampakkan karena ada sesuatu hajat, maka baca bismillahilladzi la ilaha illahu. Kemudian saat mau pakai baju, baca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian dan merezekikan ini kepadaku tanpa ada upaya dan usaha dariku. Sunnahnya pakai imamah sebetulnya. Ulama-ulama Palembang tuh sebetulnya. Insyaallah kami akan pakai ba'da Ramadan insyaallah. Setelah dapat ijazah nanti. Walaysa minas sunnati, juga sunnah yang membesarkan ini, yang dibesarkan, ya, atau imamah tapi yang besar, itu juga bukan sunnah. Kemudian wa 'alaika alla tantiqa illa bi khairin. Sebagai seorang muslim tidak pernah berucap kecuali yang baik. Hati-hati begitu mau ngomong, ingat Nabi Muhammad ngomong begitu enggak sih? Mohon maaf sekarang ini yang biasa di media sosial, mohon maaf, naudzubillah, anjir. Enggak, itu bukan lisannya orang muslim. Bukan lisannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat kotor, Pak, yang lain babi, anjing, monyet, kampret, apa dia tuh.
Jaga. Kalau nggak ada manfaat jangan diucapkan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza takallamta farattil kalamaka warattib. Kalau kamu mau ngomong yang rapi, yang bagus, disusun. Wasghi ila hadithi man haddatsaka. Kalau ada orang ngajak ngomong, dengar ke. Sekarang ini diajak ngomong main HP. Umat Nabi Muhammad tak gitu. Diajak ngomong didengar. Wala taqta'anna ala ahadin kalama. Kalau ada orang ngomong mau nyampaikan sesuatu jangan dipotong, dengar ke dulu. Kecuali yang disampaikan mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ghibah, dia ngomong udah. Enggak usah diomongin. Enggak apa-apa. Tapi wong lagi ngomong, "Pak, aku nak nunjuk tahu kalau ngomong apa sih kamu nih?" Nah, belum ngomong Pak aku nih. Ya, umat Nabi Muhammad tidak motong omongan orang. Wahdhar al-mudakhalah, ikut campur. Jangan juga. Wala tudhhir liman haddatsaka haditsan ta'rifuhu annaka ta'rifuhu fa inna dzalika mimma yuhishul jalis. Ya salam. Ada orang ngomong sama bapak, sama saya, sama ibu. Yang diomongin ini kita tahu. Sudah tahu. Misalnya berita sesuatu. Bapak pura-pura nggak tahu aja depan dia. Ada orang mau cerita sepak bola misalnya, Pak ya. Wih, tadi malam penaltinya, iya tahu aku 3-0 kan. Nah, selesai, Pak. Wih. Walaupun bapak tahu, ibu tahu, oh, itu adabnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nih, wala tudhhir, jangan kau tampakkan liman haddatsaka, kepada orang yang mengajakmu bicara, ingin menceritakan sesuatu, ta'rifuhu, kamu tahu apa isi omongannya itu, annaka ta'rif, kalau kamu itu kamu tampakkan kalau kamu juga tahu. Itu merusak suasana, Pak, tidak enak. Termasuk kami penceramah, begitu mau cerita, sebagaimana cerita, tidak tahu aku Ustaz, tidak usah cerita lagi yang itu. No. Jangan cak itu, Pak, denger ke pura-pura ndak. Jangan tampakkan kalau gitu, apalagi depan gurunya, depan wong tuanya. Dan itu nggak mudah loh, Pak. Ya. Apalagi yang ngajak cerita itu wong biasa misalnya. Nak cerita sesuatu yang kita tahu. Ya cepat-cepat ngomong apa sih? Sudah tahu aku itu. Nah, itu butuh kesabaran dan itu adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk Nabi kalau ada orang ngajak ngomong nggak pernah sudah enggak, nunggu dia yang ngomong sudah. Sabar nih tuh Pak, kami kadang-kadang cak itulah kalau keluar dari masjid di stop uang. Tadi suruh nanya di majelis dah galak bertanya, begitu keluar nanya galau. Dengar kena sampai dia kehabisan materi, ya sudah, assalamualaikum. Sudah ada. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mutus omongan orang. Dan itu subhanallah butuh kesabaran. Atau ada orang ya ngomong yang tidak salah, dia nukil misalnya hadis atau ucapan siapa salah, ya luruskan dengan baik. Mohon maaf Pak, caknya yang benar sih bukan cak itu, cak ini. Jangan dipatahkan begitu. Ya. Wa iyyaka wal khawd fi ma la ya'nik, jangan ikut campur urusan orang, jangan banyak sumpah dikit-dikit demi Allah, Pak. Berapa duren ini, Pak? 40.000 alangkah, demi Allah, Pak, aku nggak dapat untung. Ya Allah. Belum apa-apa lah demi Allah. Lah jadi aku beli, Pak. Kecil. Ya enggak Wah. Apa banyak apa? Iya. Wala tahlif bihi ta'ala illa sadiqan, jangan pernah bersumpah pakai nama Allah kecuali kamu betul-betul benar, jujur. Ya. Jangan bohong apalagi pakai nama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wal ghibah, ini Ustaz banyak ini ya, lewat-lewat saja. Wa iyyaka wal ghibah wan namimah wal iktsar minal mizah. Hindari betul ghibahin orang. Udah pahala enggak banyak, ditransfer ke orang pula. Habis. Seneng nih kalau ngomongin aib orang. Seru. Semalaman dari ba'da isya sampai subuh aib uang. Kurangi bercanda.
bercanda yang berlebih, ketawa terus Pak. La tukthirud dhahk fa innahu yumitul qalb. Atau iyyaka wa kasratad dhahk fa innaha tumitu al-qalb. Hati-hati jangan banyak tertawa apalagi sampai terbahak-bahak. Itu akan mengeraskan hati. Itu akan mengeraskan. Ya sesekali boleh. Nabi juga bercanda. Bahkan pernah sampai giginya terlihat. Boleh. Nabi, tapi tidak berlebihan. Ini bercanda di dalam segala hal bercanda. Akhirnya pas dia serius kita anggap bercanda, marah dia. Saking banyaknya wong itu bercanda, ketika dia serius kita anggap siapa yang nyesel kakek? Dia yang nyesel. Ya. Wajtanib sa'ira kalamil qabih, jauhi betul, bersihkan lisan kita dari omongan-omongan yang buruk. Kita punya syiar dari Nabi Muhammad. Ini syiarnya wong muslim. Qul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik, kalau enggak baik diam. Itu syiarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak baik, dan ini semoga bisa disampaikan, terdengar oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Netizen Pak, netizen, para komentator di dunia maya, mohon maaf betul, akhir-akhir ini telah mencoreng nama baik negeri kita. Mencoreng nama baik. Dulu Pak, kalau kita keluar negeri, ketemu wong Arab, ketemu wong Barat, ketemu wong mana, ketika dari mana wong Indonesia, ahsan nas, orang baik, masya Allah, berakhlak, beradab. Kita itu sangat dikenal dengan sopan santunnya. Tapi karena media sosial, kita tersebar netizen paling kejam di dunia. Wih, malu nian. Terbongkar karakter kita itu Pak. Kalau sudah caci maki di dunia media sosial Pak, setan belajar dari wong tadi. Kata setan, langkah kejamnya dia ngomong. Gak tahu kalau setan baca Facebook atau tidak ya. Kalau dia main TikTok juga kan. Hati-hati benar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga lisan. Wahai para netizen, khususnya kaum muslimin di Indonesia, janganlah komentar-komentar yang tidak baik. Semua dicatat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap kecuali dicatat semua. Hati-hati jangan sampai salah ngomong, salah komentar. Apalagi dunia sepak bola, dunia politik. Kejam Pak, kejam nian. Kalimat itu sampai tidak pantas, sangat tidak pantas. Tubu ilallah, natubu ilallah. Insyaallah kita bertaubat dari Allah dari kalimat-kalimat yang kotor, yang tidak pantas. Ibu-ibu kalau main Facebook, main Instagram, main TikTok, kawan-kawan jamaah kita, kalau ada komentar yang manfaat, komentar. Nggak ada, nggak usah ikut komentar. Nggak usah ikut komentar. Kemudian, wa 'alaika alla tanqula qadamaika illa ila khairin aw fi hajatin. Jangan melangkah kaki kecuali ke tempat yang baik dengan tujuan yang baik. Jangan berjalan dengan lagaknya wong sombong. Ya, belangga, sombong dengan kekayaannya, dengan segala kesombongannya, naudzubillah min dzalik. Dan sebagainya, banyak sekali ya. Wa 'alaika idza jalasta bitahaffuz 'ala 'auratik. Ya. Kalau duduk hati-hati dengkulnya terjenguk wong. Wajlis mustaqbilan lil qiblah 'ala hayatil khusyu'. Kalau duduk menghadap kiblat, duduklah dengan khusyuk, dengan wibawa. Wala tukthir littirab wa taharruk wal qiyam minal majlis. Jangan banyak gerak. Duduk di majlis sepanjang majelis ini gerak sepanjang itu akan mengurangi marwah dia. Banyak keluar masuk ya di majelis.
Wa iyyaka, ini mohon maaf ini. Kakek nanti kalau yang ini dirubah ya. Wa iyyaka wal iksar minal haq. Kurangi banyak garuk. Dikit-dikit ngomong. Tahan dikit, oh apa tidak ingat uang nah. Mohon maaf. Wat tamattut. Wat apa itu tamattut? Mohon maaf. Apa nih? Stretching, pergangan, kurangi di depan umum tuh. Hilang ini kita dia. Oke, dari Pemkot. Mohon maaf, watajasyu. Ini mohon maaf nih, Haji ya. Apa itu? Sendawa, terdengar ruang, tahan. Belum apa-apa lah. Kurangi. Insyaallah. Watasa'ub, nguap. Terdengar. Kalau ngantuk nian, kata Nabi, falyaqdhim mastata'. Tahan betul, gak sanggup tutup. Kata beliau di sini, wattasa'ub fi wujuhin nas, nguap di depan orang banyak. Wa idza akhadha tasa'ub, dan kalau memang tasa'ub, fadha yadakal yusra ala fik, tutup dengan tangan kirinya. Tahan. Ya. Kurangi. Wa iyyaka kasrat, gerakan-gerakan semacam itu. Ini namanya mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka wa kasratad dhahik. Jangan terlalu banyak ketawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Itu mematikan hati. Bahkan kalau bisa ketawanya itu ganti senyum. Itu saja. Cukup. Tidak apa-apa sekali-kali. Ya. Dan jangan bangun dari satu majelis kecuali membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mau tidur, wa idza aradta an-naum fattaji' ala jambikal ayman. Kalau tidur usahakan sebelah kanan menghadap kiblat. Tapi kalau nggak bisa menghadap kiblat, minimal menghadap sebelah kanan dan tidak membelakangi kiblat. Sebelum tidur jangan lupa bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfirli dzambi, atau baca Allahumma bismikallahumma ahya wa bismika amut. Baca istighfar 33, baca tasbih 33 kali, subhanallah subhanallah subhanallah, tahmid subhanallah subhanallah, alhamdulillah 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 33, dan takbir 34, 100. Ya. Dan baca zikir-zikir yang lain dalam tidur. Dan seterusnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lalu. Ini Bapak Ibu yang disebut mutaba'ah. Mutaba'ah itu tidurnya pengen cak Nabi, bersihnya pengen cak Nabi, makannya Nabi itu kalau makan selesai dijilatnya. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi itu kalau makan, ya, sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sambil bersandar gini. Muttaki. Nabi Muhammad nggak pernah pakai tangan kiri, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kiri diikuti dengan tangan kanannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah makan, ya, kecuali dengan tangan kanan, dan tidak pernah makan sampai nyisakan makanan, mubazir, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bangun tidur, begitu beliau bangun, duduk, tidak langsung tegak, beliau alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Begini, ngusap begini sunnah Nabi. Nabi Muhammad begitu bangun tidur, masuk kamar mandi, beliau mulai dengan siwaknya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau pakai sendal selalu pakai tangan kaki kanan, kaki
Kan? Kalau satunya putus, itu tidak dipaksa, sikok dipakai, sikok dijenceng, enggak, dilepas juga loh. Nabi kalau make dua-duanya, kalau lepas dua-duanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lebih suka banyak menggunakan sandal daripada nyeker. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau keluar dari masjid, keluar kaki kiri, tapi tetap pakai sandalnya kaki kanan dulu. Kan kalau keluar dari masjid, sunnahnya kaki kiri, tapi di waktu yang sama sunnahnya pakai sandal yang kanan. Mana caranya Ustaz? Ada orang begitu keluar kaki kiri yang keluar, tapi pakai sandalnya kaki kiri, dapat sunnah keluar masjid tapi tidak dapat sunnah pakai sandal. Ada orang keluarnya dari masjid kaki kanan, dapat sunnah menggunakan sandal kaki kanan tapi tidak dapat sunnah keluar dari masjid. Uang yang hatinya tidak ghaflah, insya Allah tidak lalai, dia ingat mana Nabi. Begitu dia keluarkan kaki kirinya, dia letakkan di atas sandal kiri, tidak langsung dipakai. Baru begitu setelah itu mengeluarkan kaki kanannya untuk pakai sandal, baru yang kiri nyusul. Dapat dua-duanya, dapat sunnah keluar masjid, dapat sunnah pakai sandal kanan. Lianna Nabi yuhibbut tayammun fi sya'nihi kullih. Karena Nabi itu senang dalam menggunakan segala sesuatu diawali dengan yang kanan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu suka pakai minyak wangi. Bahkan kalau lewat satu jalan, uang tuh tahu. Nabi baru lewat sini, wangi. Tadi baru lewat sini. Saking wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Dan itu sudah ada majelis ya, saudara. Insyaallah di Akhi Ghafur, Ustaz Erwin ngajar juga di banyak tempat adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keseharian. Dan itu yang kita kaji, yang di majelis kami itu baca ensiklopedi. Ensiklopedi itu ya buku yang bisa dikatakan paling lengkap tentang adab kehidupan Nabi sehari-hari. Insya Allah mungkin dalam 1 tahun lagi bisa hatam, karena terus kita ngaji. Itu ribuan halamannya itu. Ya, berapa halamannya ini? Kitabnya Ustaz bawa ini. Ya, ini kitabnya ini. 966 halaman. Ya, sekarang sudah nyampe halaman hampir 300. Artinya sudah hampir setengah, ada sepertiga. Insyaallah kita hatamkan itu. Ikuti, bukan Ustaz mempromosikan YouTube, Ustaz itu wasilah semua. Tapi yang hadir kalau pengen mencari tahu, ingin mencari tahu bagaimana sunnahnya Nabi, sekali-kali sambil dengarkan pengajian. Oh, itu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang menjadi sunnah Nabi, apa yang menjadi bacaan-bacaan Nabi Muhammad, kita tiru. Ini yang disebut dengan mutaba'ah. Dan beliau inginkan, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, al-muhafazatu ala adabis sunnah, ya. Zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan itu maksudnya apa ya? Zahirnya tadi, tapi batinan juga hati-hati. Jangan lupa batin ini. Kadang-kadang wong terlihat sunnah galau, tapi batinnya merasa lebih sunnah, batinnya merasa lebih hebat, batinnya merasa tidak ada sunnah. Umat Nabi Muhammad enggak gitu. Beliau menghidupkan sunnah, umat Nabi Muhammad itu menghidupkan sunnah Nabi yang zahir, tapi batinnya juga tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa lebih dari yang lain, biasa, tawadhu, tidak riya, tidak ingin dipuji, tidak gurur, tidak ujub, tidak sombong. Itu sunnahnya Nabi Muhammad zahiran wa batinan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.